Legenda Batu Kuwung, Serang, Banten. Pada suatu zaman, hiduplah seorang kepala desa yang memimpin secara sewenang-wenang. Ia bersikap arogan terhadap seluruh rakyatnya. Kepala desa tersebut menguasai seluruh lahan pertanian di daerah yang ia pimpin, serta mempekerjakan warga setempat dengan upah yang sangat rendah. Jika ada rakyat yang berani menolak perintahnya, sang kepala desa tidak segan-segan menyuruh anak buahnya untuk menyiksa para pembangkang tersebut. Dengan cara memimpin yang kejam, kepala desa itu dengan mudah mengumpulkan harta hingga tak terhitung jumlahnya. Semua itu didapatkannya dari memeras keringat rakyat. Alhasil, rakyat sengsara dan sang kepala desa senang serta bisa makan enak, sementara rakyatnya menderita dan kurang makan. Pada suatu hari, datanglah seorang kakek yang sudah tua ke rumah sang kepala desa. Sang kakek tersebut terlihat kotor layaknya pengemis dan terlihat sangat kelaparan. Sebelum sang kakek mendekat, langsung dihampiri oleh para pengawal kepala desa itu. Kemudian menghardik kakek tua dan memintanya untuk pergi, hingga mengancam akan berbuat kasar padanya. Kepala desa merasa terganggu dengan suara dari luar rumah. Kemudian ia menanyakan tentang kegaduhan di depan rumahnya. Dengan rasa takut, sang pengawal bercerita jika di depan rumahnya ada seorang pengemis. Tanpa rasa iba pada orang tua yang datang, malah sang kepala desa tersebut memerintahkannya untuk segera mengusir kakek tua itu. Mendengar perintah tersebut, pengawal langsung menuju ke tempat kakek berdiri menunggu dan menghardiknya. Tanpa melawan, sang kakek akhirnya meninggalkan rumah sang kepala desa yang tamak dan bengis itu. Namun keesokan harinya, pengemis itu datang lagi. Melihat hal itu, kepala desa langsung menyuruh pengawal mengusirnya dan si kakek pun pergi. Akan tetapi di hari ketiga, si kakek tersebut datang lagi. Kedatangannya yang ketiga ini, walaupun diusir, si kakek tetap diam di tempat dan tak bergeming. Melihat hal yang demikian, kepala desa itu memerintahkan pengawalnya untuk bertindak dan menghajar si kakek tua itu, dan langsung memukulinya dengan tongkat. Keajaiban terjadi, walaupun berpuluh kali dipukul dengan tongkat, anehnya tongkat itu malah patah dan para pengawalnya jatuh terkapar, serta mengerang kesakitan, padahal sang kakek tidak bergerak. Sang kakek berbicara kepada kepala desa itu jika ia datang secara baik-baik, dan kali ketiganya malah memperlakukan tamunya lebih buruk lagi. Rupanya si kakek hanya memberikan peringatan kepada kepala desa itu. Kakek itu mengatakan, "Lihat besok pagi, kau akan mendapatkan hasil dari perbuatan selama ini. Jika orang berbuat buruk, tentu akan menerima hasil dari perbuatan buruknya." Setelah kakek itu pergi dan pada malam harinya, sang kepala desa sulit tidur karena mengingat perkataan sang kakek tadi siang. Namun karena mengantuk berat, akhirnya ia pun tertidur pula. Pada pagi harinya, begitu ingin bangun, kepala desa itu tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dengan berteriak, ia memanggil pengawalnya untuk masuk kamar dan berusaha menolong, tapi tidak berhasil.
Kemudian kepala desa memerintahkan pengawal untuk memanggil tabib. Sudah banyak tabib yang mencoba mengobatinya, namun tak satu pun yang berhasil. Tanpa diundang, sang kakek datang, namun hanya berkata, jika apa yang terjadi ini adalah hasil dari apa yang kepala desa perbuat selama ini. Dan kepala desa memohon agar si kakek mengobatinya. Namun sang kakek malah memberikan 3 syarat untuk bisa sembuh, yaitu harus menghilangkan sifat kejam dan kikir. Jika bisa, maka akan mengurangi kondisi lumpuhnya. Namun sang kakek malah memberikan 3 syarat untuk bisa sembuh, yaitu harus menghilangkan sifat kejam dan kikir. Jika bisa, maka akan mengurangi kondisi lumpuhnya. Syarat yang kedua, harus bertapa di sebuah batu cekung di Gunung Karang selama 40 hari. Kamu harus ke sana walaupun bersusah payah, kata sang kakek. Dan syarat yang ketiga, harus memberikan seluruh hartanya kepada penduduk. Lalu sang kakek pun menghilang. Kepala desa mengikuti semua perintah dari sang kakek. Yang pertama, ia meninggalkan sifat kikir dan sombongnya. Benar kata sang kakek, kepala desa itu bisa berjalan walaupun masih menggunakan tongkat. Setelah pergi ke Gunung Karang, ia menemukan sebuah batu cekung. Kemudian kepala desa itu bertapa di atas batu dengan bersungguh-sungguh. Terpaan angin dan terik matahari serta dinginnya malam dilaluinya, dan tepat di hari ke-40, tiba-tiba di tempat ia sedang bertapa muncul sumber air panas, dan kepala desa menghentikan pertapaannya. Kemudian ia berendam di mata air tersebut, dan tanpa disadarinya, tak lama berendam kelumpuhannya sembuh total. Dan tubuhnya kembali segar walaupun telah bertapa selama 40 hari tanpa makan dan tanpa minum. Sekembalinya kepala desa dari bertapa, ia membagikan semua hartanya kepada penduduk. Dari harta yang dimilikinya hingga tanah diberikan semua kepada warga. Dan akhirnya sang kepala desa itu jatuh miskin, hanya memiliki sepetak sawah untuk memenuhi kebutuhannya. Namun ia tidak menyesal, bahkan semakin sadar jika kekayaan yang dimilikinya selama ini dimiliki dari hasil kekejamannya terhadap warga. Sumber air panas tersebut sekarang dikenal dengan nama Batu Kuwung, yang berarti batu cekung, yang saat ini menjadi tempat wisata pemandian air panas yang diyakini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit.